Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita, dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim, wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta kepada Allah, dan seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia ini sangat zalim dan manusia sangat kufur, sangat tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berusaha bagaimana menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dan menghilangkan kezaliman dari diri kita. Kepada ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, kajian kita ini sifatnya mendadak, dan untuk akhwat pada pagi hari ini, karena itu kita akan membahas satu ayat Al-Quran dengan berbagai ayat yang lain dan juga hadis Nabi yang mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan membahas satu ayat di dalam surah An-Nisa. Di surah An-Nisa di ayat 34. Surah An-Nisa di ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita.
bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, dengan sebab Allah memberikan karunia sebagian mereka atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab mereka laki-laki memberikan nafkah dari harta mereka. Fasalihatu, dan wanita-wanita yang salihah. Qanitatun, perempuan-perempuan yang taat. Hafizatun, yang menjaga dirinya lil ghaibi, di saat suaminya tidak ada, bima hafizallah, dengan apa yang Allah jaga. Wallati takhafuna nusyuzahun, dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan durhaka, berbuat nusyuz itu durhaka kepada suami. Fa'iduhunna, maka nasihatilah mereka. Wahjuruhunna fil madaji, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka. Wadribuhun, maka pukullah mereka. Fa in ata'nakum, apabila mereka mentaati kamu, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana 'aliyyan kabira, Allah itu maha tinggi dan Allah itu maha besar. Kita bahas ayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat satu ayat ini untuk kita, dan nanti dengan beberapa ayat yang lain yang kita akan bahas insyaallah. Di dalam ayat ini Allah SWT berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu sebagai pemimpin bagi wanita. Jadi menurut syariat Islam, bahwa laki-laki dengan perempuan itu tidak sama, tetap berbeda. Sejak lahir itu sudah berbeda, sampai meninggal pun berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Sebab Allah berfirman, walaysa dzakaru kal untha, dan tidak sama laki-laki dengan perempuan. Artinya nggak akan sama dalam masalah perciptaannya, kepribadiannya, sifatnya, dan yang lainnya itu beda. Dan kewajiban-kewajiban juga ada juga yang berbeda antara laki dengan perempuan. Di sini Allah menyebutkan bahwa laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita. Jadi yang mengurus rumah tangga itu, kepala rumah tangga adalah laki-laki, bukan perempuan. Allah menyebutkan ar-rijal qawwamunan nisa, laki-laki yang mengurus wanita. Dan memang kalau kita lihat bahwa yang menjadi pemimpin itu adalah laki-laki, nggak boleh perempuan. Yang menjadi imam adalah laki-laki, bukan perempuan. Makanya ketika Rasulullah SAW dikabarkan oleh sahabat bahwa di Persia itu, yang sekarang ini Iran, itu dipimpin oleh seorang wanita, maka Rasulullah SAW bersabda, lan yufliha qaumun tamlikuhum imra'atun, tidak akan berbahagia satu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Tidak akan bahagia satu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi yang menjadi pemimpin itu harus laki-laki. Makanya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, enggak ada wanita. Semua nabi, semua rasul itu semuanya adalah laki-laki. Rijal, Allah sebutkan dalam Al-Quran rijalan. Jadi bukan wanita. Dan wanita tidak dibenarkan dia menjadi pemimpin dalam Islam. Dan ini ketentuan syariat, karena dirinya, karena kelemahannya, karena sifatnya, dan yang lainnya, dan juga berbagai kekurangan yang ada pada wanita. Jadi laki-laki sebagai pemimpin. Dalam rumah tangga juga demikian, yang jadi pemimpin adalah laki-laki. Kalau kita lihat sekarang,
banyak yang mengatur rumah tangga itu adalah wanita. Si suami ngikut bagaimana wanita, suami diatur oleh istrinya. Ini nggak boleh. Jadi yang berhak untuk mengatur semuanya, pemimpin rumah tangga adalah laki-laki. Adapun wanita dalam rumah tangganya, dia juga pemimpin untuk mengatur rumah tangganya, mengatur anak-anaknya, mengatur rumahnya dan yang lainnya, itu juga pemimpin. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita, dia sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, dan dia akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinan dalam rumah tangganya, bagaimana dia mengurus rumah tangganya, bagaimana dia mengurus anak-anaknya. Ini akan ditanya oleh Allah. Tapi pemimpin yang paling besar dalam rumah tangga itu adalah laki-laki. Dan ini harus diingat bahwa Nabi SAW tidak pernah menampilkan istrinya dalam segala hal. Nabi yang ngatur semuanya, nggak seperti sekarang ya, wanita ikut dalam segala macam. Nabi SAW itu yang menyambut tamu dan segala macam adalah Rasulullah SAW. Jadi pemimpin dalam rumah tangga itu laki-laki. Ini ketentuan dari syariat yang wajib ditaati. Kalau dirubah, maka akan rusak rumah tangga. Seperti yang kita banyak lihat, rumah tangga yang dipimpin oleh istrinya, artinya sebagai pemimpin atau sebagai manajer di rumah tangganya, maka rusak rumah tangga itu. Dan anak-anaknya banyak yang kurang ajar kepada orang tuanya, dan juga berantakan rumah tangganya. Jadi harus yang mimpin laki-laki, bukan wanita. Dan ini harus ditekankan, semuanya adalah laki-laki yang mengurus rumah tangganya, yang mengurus usaha, yang mengurus dagang. Itu laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan itu bakal akan mengalami kehancuran dan kerusakan. Dan kasihan juga dia mengurus sesuatu yang bukan urusannya dia, yang mestinya dia sibuk dengan ibadah kepada Allah, dengan zikir, dengan yang lain yang Allah mudahkan untuk tinggal di rumah. Tapi dengan dia menjadi pemimpin, keluar dari rumahnya, maka berantakan rumah tangganya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh wanita itu untuk tinggal di rumah, yang nanti kita akan bahas tentang qanitatun hafizat. Ini yang pertama, bahwa laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita, dan dalam semua hal dia adalah pemimpin, karena Allah menentukan demikian, dan Allah yang menciptakan demikian, dan kita wajib menerima hukum Allah yang Allah tetapkan ini. Yang kedua, dalam ayat ini Allah menyebutkan kenapa laki-laki sebagai pemimpin. Allah menyebutkan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, dengan sebab Allah memberikan keutamaan sebagian mereka atas sebagian. Secara umum laki-laki lebih utama dari wanita secara umum. Bukan berarti tidak ada wanita yang utama. Ada wanita-wanita yang utama yang Allah sebutkan dalam, yang Nabi sebutkan juga, seperti wanita-wanita yang utama yang dijamin pasti masuk surga, seperti Maryam bintu Imran, seperti istrinya Firaun, Asia, kemudian juga Khadijah bintu Khuwailid, kemudian Fatimah bintu Muhammad. Ini semuanya radhiyallahu anhuna, mereka adalah nisa ahlul jannah, artinya pemimpin wanita-wanita di surga. Nah, jadi sedikit dari dari wanita itu, tapi secara umum bahwa laki-laki lebih utama daripada wanita. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, dengan sebab Allah memberikan keutamaan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Tetap masih ada keutamaan, bukan berarti wanita itu tidak punya keutamaan. Masing-masing Allah memberikan kelebihan antara satu dengan yang lainnya. Cuma secara nas Al-Quran, yaitu Allah menyebutkan bahwa laki-laki mempunyai keutamaan. Dan Allah juga menyebutkan di dalam ayat yang lain tentang berkaitan dengan masalah wanita, bahwa
laki-laki mempunyai keutamaan seperti Allah sebutkan, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, dan bagi wanita seperti apa yang Allah berikan kepada mereka dari yang ma'ruf, dan bagi laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi beberapa derajat dari wanita. Walirrijali 'alaihinna darajah dan bagi laki-laki itu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari wanita. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha gagah dan Allah itu maha bijaksana. Kemudian yang ketiga di dalam ayat ini, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab laki-laki memberikan nafkah dari harta mereka. Arti laki-laki itu memberikan nafkah kepada istrinya. Ini juga menunjukkan bahwa yang wajib mencari nafkah itu laki-laki, bukan perempuan. Dan gak boleh suami menyuruh istrinya untuk mencari nafkah. Yang wajib mencari nafkah dengan nas Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih yaitu laki-laki. Jadi laki-laki wajib mencari nafkah, bahkan dia berdosa kalau dia tidak mencari nafkah. Nabi SAW bersabda dalam hadits yang sahih, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a man yaqud. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa kalau dia tidak memberikan nafkah kepada orang yang dia tanggung. Jadi yang wajib memberikan nafkah laki-laki, yang wajib mencari nafkah laki-laki, yang wajib mencari maisha laki-laki, yang wajib mencari uang laki-laki, bukan perempuan. Jadi wabima anfaqu min amwalihim. Maka ketika pernikahan yang wajib membayar mahar itu siapa? Laki-laki. Laki-laki yang memberikan mahar, bukan perempuan. Laki-laki memberikan mahar. Kemudian setelah itu terjadi akad nikah, dan kemudian laki-laki wajib memberikan nafkah, dan Al-Quran juga menyebutkan demikian, bahwa laki-laki yang memberikan nafkah. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab nafkah yang diberikan dari harta mereka. Dan ini pun dalam masalah memberikan nafkah ya tergantung kepada kondisi yang ada, bagaimana keperluan mereka, kebutuhan mereka, itu dilihat dari kondisi yang ada, dan tergantung juga kemampuannya. Dan wanita nggak boleh banyak menuntut kepada suami untuk meminta nafkah, nggak boleh. Dalam Islam wanita diperintahkan untuk bersyukur kepada suaminya dengan sebab nafkah yang diberikan oleh suaminya. Nggak boleh dia banyak menuntut. Dia wajib bersyukur, dia wajib mempunyai sifat qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Makanya ketika ada wanita-wanita yang menuntut kepada suaminya dan terus menuntut dan tidak merasa cukup dan tidak bersyukur, maka wanita ini termasuk yang Allah tidak akan lihat pada hari kiamat. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i meriwayatkan dalam kitabnya Isyratun Nisa, kata Rasulullah SAW, la yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Kata Rasulullah, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya dan dia selalu menuntut kepada suaminya. Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya dan dia selalu menuntut kepada suaminya. Allah nggak akan lihat pada hari kiamat. Jadi kewajiban seorang istri mensyukuri dengan nafkah yang diberikan oleh suaminya. Suami wajib mencari nafkah, dia berusaha mulai pagi sampai sore mencari nafkah, dan si istri wajib berterima kasih, bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Tentunya tidak akan sama, setiap rumah tangga nggak akan sama nafkah yang diberikan, tergantung dari kemampuan dia dalam mencari maisha, berbeda-beda. Dan si wanita wajib mensyukuri. Yang penting si suami tanggung jawabnya dia sudah berikan, dia membiayai istrinya, membiayai anak sekolah dan segala macam, itu wajib disyukuri dengan apa yang ada. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan nafkah yang diberikan. Dan juga Nabi SAW menganjurkan bagi para suami untuk memberikan nafkah.
kepada istri dan anaknya. Artinya tanggung jawab makan, sekolah anaknya, tanggung jawab suami. Ketika sakit berobat dan segala, tanggung jawab suami semuanya. Dan itu ganjarannya besar. Bahkan kata Nabi, ketika Nabi menyebutkan, ketika membandingkan 1 dinar yang diinfakkan oleh seorang suami kepada istrinya, 1 dinar yang dia sedekahkan buat orang miskin, 1 dinar untuk jihad fisabilillah, dan 1 dinar lagi untuk memerdekakan seorang budak, maka kata Nabi, a'dhamu ajran dinarun anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar ganjarannya 1 dinar yang kau infakkan buat keluargamu. Itu paling besar ganjarannya. Ini menunjukkan bahwa yang memberikan nafkah adalah suami, bukan istri. Maka istri disuruh untuk di rumah, bukan mencari nafkah istri, bukan sibuk mengurus usaha atau dagang atau yang lainnya. Kemudian yang keempat dalam ayat ini, fasalihat, wanita-wanita yang salihah. Allah menyebutkan cirinya wanita yang saleh itu yang bagaimana sih wanita yang salihah? Tentunya kalau disebut salihah jelas adalah wanita yang beriman. Yang disebutkan salihah adalah wanita yang dia melakukan amal-amal saleh. Salihat. Di sini Allah menyebutkan qanitat. Qanitat menurut penjelasan dalam tafsir disebutkan qanitat ay muti'at lillahi wa li azwajihin. Qanitat yaitu wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Qanitat yaitu wanita-wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Itu qanitat. Wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Bab taat kepada suami ini wajib. Wajib taat kepada suami. Dan taat kepada suami ini merupakan jalan menuju sorga. Bagi wanita taat kepada suami ini kewajiban yang terbesar setelah dia taat kepada Allah, dan ini merupakan jalan menuju sorga. Makanya kewajiban wanita itu tidak berat, berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki harus mencari nafkah, laki-laki itu harus berjihad, wajib berjihad ke medan perang, dan yang lainnya banyak sekali tanggung jawabnya laki-laki. Kalau wanita tidak, ringan wanita itu. Makanya bagi wanita nggak ada jihad. Jihadnya wanita adalah haji dan umrah. Wanita nggak ada jihad, perang nggak ada bagi wanita, tapi jihadnya mereka haji dan umrah, dan itu pun harus dengan mahramnya. Nah, wanita kewajibannya dia melaksanakan sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, maka dijamin masuk surga. Sampai dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Al-Mawarid, Nabi SAW bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah min abwabil jannati sya'at. Kata Rasulullah SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita melaksanakan salat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia puasa di bulan Ramadan, wa hassanat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, dakhalatil jannati min abwabil jannati sya'at, maka dia akan masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia kendaki. Jadi kalau seorang wanita dia melaksanakan salat yang 5 waktu, ini wajib salat yang 5 waktu, kecuali kalau dia sedang haid. Melaksanakan puasa Ramadan wajib, kecuali kalau dia sedang haid atau nifas. Kemudian dia menjaga kehormatannya, dia menjaga dirinya, dia menjaga pakaiannya dengan sempurna, tidak terbuka auratnya, tidak terdedah auratnya, tertutup, dia jaga. Kemudian dia taat kepada suaminya. 4 di sini disebutkan: salat, puasa, menjaga kehormatan. Yang keempat, dia taat kepada suaminya. Maka kata Rasulullah SAW, maka dia masuk surga
dari pintu sorga mana saja yang dia kehendaki. Artinya dia masuk sorga dari pintu sorga yang mana saja yang dia kehendaki. Ini menunjukkan bahwa bagi wanita itu mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang penting dia taat kepada suaminya, jangan dia membantah, jangan dia kurang ajar kepada suaminya. Makanya ketika ada seorang wanita yang mengeluh kepada Rasulullah SAW tentang suaminya, ya Rasulullah, suami saya begini, apa kata Rasulullah? Unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikan diri kamu ini bagaimana hubungan kamu dengan suami, karena suami kamu adalah sorga kamu dan neraka kamu. Suami kamu itu sorga kamu dan neraka kamu. Artinya kalau kamu taat kepada suami, kamu akan masuk sorga. Kalau kamu tidak taat, kamu akan masuk neraka. Jadi suami itu merupakan sorga dan neraka bagi istri. Maka kewajiban seorang istri dia untuk taat kepada suaminya, yang dengan itu Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Kalau dia durhaka kepada suaminya, dia melawan kepada suaminya, dia kurang ajar kepada suaminya, dia sering membantah kepada suaminya, maka akan membawa dia ke neraka. Jadi disebutkan bahwa Rasulullah menegur wanita yang mengadu mengeluh tentang suaminya, maka disuruh dia untuk sabar. Suami kamu itu surga kamu, neraka kamu. Kalau kamu tidak taat, maka kamu akan masuk neraka. Tapi kalau kamu taat, masuk surga. Kemudian yang kelima dalam ayat ini, hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Di antara ciri wanita yang salihah yaitu dia menjaga dirinya di saat suaminya tidak ada dengan apa yang Allah jaga. Artinya ada wanita-wanita yang dia terjaga dirinya dan juga kehormatannya dan pakaiannya di saat suaminya ada. Tapi kalau suaminya pergi ke kantor, kuliah, kerja, atau safar, itu istrinya tidak menjaga dirinya. Dia bahkan terbuka auratnya, dia bicara dengan laki-laki dan yang lainnya. Ini nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Maka dia harus menjaga dirinya, hafizat, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga auratnya, menjaga pakaiannya, menjaga dirinya, menjaga rumah tangganya di saat suaminya tidak ada. Tidak ada orang yang kadang-kadang istrinya itu berpakaian rapi sampai pakai cadar di saat suaminya ada. Ketika suaminya tidak ada, terbuka udah pakaiannya, cadarnya juga dibuka karena suaminya nggak ada. Yang dia tidak biasa ngobrol dengan laki-laki karena suaminya nggak ada, kesempatan dia untuk ngobrol laki-laki. Kadang-kadang dia di saat suaminya ada, dia jaga dirinya, betul-betul dijaga. Begitu suami tidak ada, bebas dia. Bahkan kadang-kadang juga dia telepon dengan laki-laki, Facebook dengan laki-laki, chatting dengan laki-laki dan yang lainnya. Ini nggak boleh dalam syariat Islam. Dia harus jaga dirinya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia menjaga dirinya di saat suaminya tidak ada dengan apa yang Allah jaga. Jadi wanita itu harus betul-betul menjaga dirinya. Dia terhormat dan mulia. Allah telah muliakan wanita ini sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang tadinya para wanita itu tidak terhormat, tidak terjaga, jahiliyah. Tapi begitu datangnya Islam, wanita ini betul-betul terhormat. Maka dianjurkan wanita itu untuk diam di rumah, tidak boleh sering-sering keluar rumah, dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Nanti akhwat sekalian yang ummahat yang bawa mushaf Al-Quran itu dilihat di dalam surah Al-Ahzab, surah 33 Al-Ahzab ayat 33.
dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 33 Allah SWT berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridu Allah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dan hendaklah kalian para wanita diam di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian terbuka atau terdedah seperti dedahan jahiliyah. Hendaklah kalian mendirikan salat, mengeluarkan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan kotoran dari kalian, wahai ahlul bait, dan Allah mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ayat ini juga sebagai dalil bahwa istri-istri Nabi semuanya merupakan ahlul bait. Ayat ini sebagai dalil bahwa istri-istri Nabi, ummahatul mukminin, ini adalah ahlul bait. Enggak boleh dicela. Jadi kalau Syiah itu mereka mencela istri-istri Nabi, pada hakikatnya mereka ini berdusta atas nama Rasulullah, dan mereka mendakwakan dirinya ahlul bait, pada hakikatnya bohong. Ahlul bait berlepas diri dari orang-orang Syiah. Jadi di sini disebutkan bahwa wanita disuruh tinggal di rumahnya, bukan sering keluar, sering jalan, bukan. Yang terbaik wanita di rumah, dan itu perintah dari Allah. Bukan berarti nggak boleh keluar sama sekali, boleh. Kalau dia ada keperluan untuk keluar, boleh kan menurut syariat. Jadi di sini wajib dia untuk menjaga dirinya, dan yang terbaik dia lebih banyak di rumahnya, itu yang terhormat. Karena rumah merupakan tempat dia untuk menutupi auratnya dia. Maka Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah, al-mar'atu auratun idza kharajat istashrafaha syaitanu. Wanita itulah aurat, kalau dia keluar dari rumahnya maka diiringi oleh syaitan. Wanita lah aurat, kalau dia keluar rumahnya diiringi oleh syaitan. Makanya dia harus menjaga dirinya, karena dia akan menghadap dengan gambar syaitan dan membelakangi dengan gambar syaitan, kata Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya Allah menyebutkan di sini, wallati takhafuna nusyuzahun, dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan durhaka, artinya melawan atau kurang ajar kepada suaminya, atau tidak taat kepada suaminya, nusyuz. Allah mengingatkan dalam ayat ini, fa'idhuhun, nasihati mereka, diingatkan, artinya tetap nasihati. Nah, wanita umpamanya disuruh pakai jilbab nggak mau, disuruh melaksanakan syariat nggak mau, nasihati. Kalau sudah nasihati nggak mau juga, wahjuruhunna fil madaji, tinggalkan mereka di tempat tidur. Artinya pisahkan tempat tidurnya dengan tidak bercampur. Tidak bercampur. Artinya si istri di kamar tersendiri, si suami di kamar tersendiri. Wahjuruhunna fil madaji. Kemudian kalau itu juga tidak bisa, wadribuhun, maka pukullah dia. Artinya pukul dibolehkan menurut syariat, sebagai peringatan bagi wanita agar dia taat kepada suaminya. Kemudian Allah ingatkan, fa in ata'nakum, apabila mereka mentaati kalian, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Jadi kalau wanita itu sudah taat, sudah nurut, sudah baik, ya jangan disusahkan. Jangan dituntut yang lebih besar daripada itu. Karena kadang-kadang suami ingin wanita itu sama dengan dirinya, nggak mungkin. Tidak mungkin sama dan tidak akan mungkin sama. Memang suaminya umpamanya taat, sholat 5 waktu masya Allah, baca Qurannya masya Allah, tahajudnya masya Allah, puasanya. Istrinya ingin dibuat seperti itu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Artinya dia sudah laksanakan yang wajib, sudah alhamdulillah. Dia sudah baca Quran berapa ayat, alhamdulillah.
Tapi untuk sama dengan suami nggak mungkin. Nah, suami kadang-kadang menuntut yang besar, nggak boleh. Dia sudah nurut, sudah taat, alhamdulillah. Kadang-kadang dia masak, kita ingin masakan seperti di restoran, nggak mungkin sama. Gitu. Ya, masakan istrinya harus sama dengan di restoran, nggak mungkin. Pelayanan si istri harus sama dengan, nggak mungkin. Jadi nggak boleh. Makanya Nabi menyebutkan juga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wanita itu punya tabiat yang harus diketahui oleh laki-laki. Tabiat mereka ini dengan kita laki-laki itu nggak mungkin lurus selamanya, nggak mungkin. Kata Nabi, walan tastaqima laka ala tariqah, kata Nabi, walan tastaqima laka ala tariqah, dan dia tidak akan mungkin bisa terus sama dengan kamu selama-lamanya, nggak bisa. Tadinya sekarang ini sama dengan kita baik, besok mulai berubah lagi. Tadi ingatkan balik lagi, seminggu lagi berubah. Biasa wanita sifatnya seperti itu. Kan dia Nabi mengatakan innal mar'ata khuliqat minad dhila. Wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang yang rusuk. Wa inna a'waja ma fid dhila a'lahu. Dan kata Nabi, tulang rusuk yang paling bengkok atasnya. Jadi dia punya sifat itu enggak lurus, bengkok dia. Walan tastaqima laka ala tariqah. Dan dia enggak akan bisa lurus bersama kamu terus dalam satu keadaan, enggak mungkin. Nah, itu harus dipahami oleh suami. Kadang-kadang suami ingin menuntut kepada istrinya harus sama. Oleh suaminya umpamanya seperti yang saya sebutkan, rajin hafal Qur'annya, hafal hadis, si istri juga suruh hafal, nggak mungkin sama, beda. Si suaminya mungkin rajin ya tahajudnya, rajin baca bukunya, rajin baca kitab, perempuan nggak bisa disamakan karena dia mungkin hamil, ngurus anak dan yang lainnya, beda. Yang si suami disuruh untuk faham, makanya dalam rumah tangga itu harus ada tafahum, saling memahami. Ketika tidak paham, ya akan ribut terus. Akan ribut terus. Makanya dia harus saling memahami. Jadi kalau dia sudah taat, sudah nurut, jangan disusahkan lagi. Jangan dituntut yang dia nggak mampu untuk menuntut, untuk melaksanakannya. Yang ringan-ringan aja, perempuan tuh disuruh yang ringan-ringan aja. Jangan yang berat yang dia tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Yang kita juga berdosa. Makanya kita seperti kita ajak untuk ngaji, kita ajak dia untuk mendengarkan pengajian, ta'lim, manfaat insya Allah buat dia. Tapi untuk seterusnya nggak mungkin, karena juga ada masa haidnya, ada masa lelahnya, ada masa sibuk ngurusin anak. Tapi tetap harus dibawa, harus diarahkan oleh suami, karena suami ini wajib untuk membimbing. Karena dia di awal ayat Allah sebutkan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Tapi kebanyakan suami nggak membimbing istrinya. Gitu. Yang terbanyak suami nggak membimbing istrinya, karena dia gimana suaminya. Dan istri itu paling mudah dipengaruhi apa aja. Ketika suaminya ngikuti ajaran yang sesat, dia ikut sesat. Yang tadinya dia ikut sunnah, kemudian dia sesat, istri ngikut aja. Karena memang dia lemah, wanita itu. Dan dia banyak kekurangannya. Dia pertama punya sifat lemah, wanita itu. Kemudian juga kurang agamanya, kurang akalnya, dan punya sifat ya seperti tadi, tulang rusuk yang bengkok kata Rasulullah SAW. Kurang agama. Kalau laki-laki agamanya masya Allah, sholat yang 5 waktu wajib seumur hidupnya sampai dia mati. Kalau wanita ada masa haid, wanita ada masa nifas yang dia nggak sholat, nggak puasa, itu kurang agamanya. Akalnya juga kurang. Persaksian laki-laki 2, persen laki-laki 1, perempuan 2. Itu menunjukkan kurang akalnya. Tapi meskipun demikian, wanita itu kurang akalnya bisa mengalahkan laki-laki yang paling pintar. Luar biasa. Ya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari itu, bahwa wanita-wanita itu meskipun punya sifat demikian, kurang akalnya, kurang agamanya, tapi dia bisa mengalahkan laki-laki yang paling pintar. Gitu. Luar biasa. Makanya laki-laki tetap harus berusaha bagaimana mengajak wanita dengan cara yang baik.
Dan juga hati-hati kepada tipu dayanya wanita. Jadi wanita juga punya tipu daya. Bukan nggak ada wanita tipu daya wanita, bukan nggak ada. Yang menyebutkan demikian Allah dalam Al-Quran, bahwa wanita itu mempunyai tipu daya. Setan punya tipu daya. Setan luar biasa punya tipu daya setan. Tapi meskipun hebatnya tipu daya setan, Allah menyebutkan tipu daya setan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi untuk wanita, meskipun wanita ini lemah, tapi tipu dayanya besar. Inna kaidakunna 'azim, kata Allah. Tipu daya kalian para wanita sangat besar, kata Allah. Makanya tetap kita wajib waspada, mengingatkan dia terus untuk taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, karena itu jalan menuju surga. Ini banyak suami-suami yang sudah kena tipu daya wanita. Kadang-kadang belum apa-apa, belum meninggal, belum apa, sudah minta bagian harta. Minta bagian segini, minta ini. Akhirnya ketika dikasih, bukan tambah benar, tambah taat, tambah jauh dia. Tambah jauh. Dan akhirnya suami nggak bisa ngatur lagi, nggak bisa nasihat lagi. Apa? Kamu punya uang, saya juga punya uang. Kamu punya harta, saya juga punya harta. Akhirnya seperti itu nafsi-nafsi hidupnya sampai meninggal dunia. Wajib suami untuk terus memberikan nasihat kepada istrinya, taat kepada istrinya, dan diam di rumah. Apalagi kalau sudah umur, si istri sudah umur, dia harus terus beribadah kepada Allah, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena menjelang akhir hayat dia ingin husnul khatimah. Kemudian Allah ingatkan lagi di sini, innallaha kana aliyan kabira. Dan setiap akhir ayat dalam Al-Qur'an itu mempunyai makna yang penting. Seperti umpamanya di sini, kalau mereka wanita itu mentaati kamu, jangan kamu cari jalan untuk menyusahkan mereka. Allah itu maha tinggi, meskipun laki-laki sebagai pemimpin ya hebat, kuat, tetap Allah itu maha tinggi, maha kuat. Allah itu maha besar. Yang wajib dia hati-hati kepada azab Allah, dia wajib berhati-hati kepada siksa Allah. Gak boleh dia zalim kepada istrinya, gak boleh diktator dia kepada istrinya. Dia harus berlaku lemah lembut. Makanya Allah menyuruh untuk berlaku lemah lembut kepada wanita. Nabi SAW juga menganjurkan untuk berlaku lemah lembut, sampai Nabi bersabda, wastausu bin nisa'i khaira, adalah kalian menasihati wanita dengan cara yang baik. Wastausu bin nisa'i khaira, adalah kalian menasihati istri sekalian dengan cara yang baik. Terus disuruh untuk memberikan nasihat kepada wanita dengan cara yang baik. Dan kalau ini dilaksanakan, nasihat dengan cara yang baik dan saling memahami, maka insya Allah Allah akan memberikan sakinah, mawaddah dalam rumah tangga. Dan saya ingatkan juga, nggak mungkin wanita itu semuanya itu baik, semuanya nggak mungkin. Mesti ada kekurangan. Maka di ayat 19-nya, untuk melihat di ayat 19-nya di surah An-Nisa, Allah menyebutkan di dalam ayat ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan jika kalian tidak suka kepada wanita, artinya kepada istri kalian, ada tabiat atau sifat atau cara atau pergaulan wanita yang nggak baik, yang kita nggak suka, fa'asa an takrahu syai'an, barangkali kamu tidak suka sesuatu yang kamu nggak suka itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, maka Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini, apabila kalian tidak suka kepada istri kalian dari caranya, tutur katanya, perbuatannya, pergaulannya, atau masaknya, nggak suka, itu Allah akan jadikan padanya kebaikan yang banyak. Nggak mungkin semuanya itu nggak disukai, nggak mungkin. Mesti ada satu yang nggak disukai, tapi yang lainnya juga bisa dia.
Maka Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Makanya nggak boleh seorang suami membenci istrinya dengan seluruhnya, nggak boleh. Mesti ada yang baik, mesti ada yang tidak baik. Sama, suami juga ada kekurangan, istri juga ada kekurangan. Maka di sini saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Mesti ada takamul. Takamul, saling melengkapi, dan ta'awun, saling membantu di antara mereka. Maka Allah menyebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian bergaul dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik. Disuruh bergaul dengan wanita dengan cara yang baik. Dan Nabi juga menyuruh kita untuk memberikan nasihat kepada wanita dengan cara yang baik. Wastausu bin nisa'i khaira. Nasihati wanita dengan cara yang baik. Dan Nabi juga disuruh untuk banyak memaafkan mereka, wanita. Karena kesalahan dalam sehari itu banyak wanita itu. Disuruh untuk memberikan maaf. Jadi nggak boleh bertindak kaku dan keras kepada mereka. Disuruh untuk banyak memberikan maaf. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalau terjadi keributan dalam rumah tangga, maka atau perselisihan dalam rumah tangga, disuruh untuk mendatangkan keluarga. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Dan jika kamu khawatir terus mereka ribut dan berselisih dalam rumah tangga, mereka tidak akur dalam rumah tangganya, maka utuslah hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Satu hakim dari keluarga laki-laki, satu hakim dari keluarga perempuan. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika keduanya memang ingin islah, ingin memperbaiki rumah tangganya, ingin baik, Allah memberikan taufik, memberikan akur keduanya untuk terus berdamai dan hidup dalam sakinah, mawaddah, warahmah. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha meneliti. Allah tahu tentang apa yang terjadi dalam rumah tangga. Maka dalam rumah tangga ini yang terbaik ketika ada masalah itu jangan diadukan kepada orang lain dulu. Tutup masalah itu, segala persoalan dalam rumah tangga, perselisihan dalam rumah tangga, jangan dibawa keluar. Diselesaikan sama-sama. Kemudian berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik, memberikan kebaikan kepada si istri dan memberikan kebaikan kepada suami. Itu ajaran Islam. Bukan setiap masalah diceritakan kepada orang, nggak boleh dalam Islam. Setiap ada persoalan, setiap ada perselisihan diceritakan kepada orang tua, kepada teman, nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Jadi setiap persoalan itu harus diselesaikan bersama dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saling mengalah dan saling memaafkan. Saling mengalah dan saling memaafkan dalam rumah tangga. Nggak boleh dia egois, nggak boleh dia merasa bahwa dia saja yang paling benar, nggak boleh. Saling mengalah, si istri minta maaf dan si suami juga minta maaf. Dan yang terbaik dari ciri wanita di sorga itu yang sering minta maaf kepada suaminya, bersyukur kepada suaminya, minta maaf. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis yang hasan, kata Nabi, ala unabbi'ukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita ahli sorga? Kata Nabi, al-wadud, al-walud, al-a'ud, allati idza zulimat qalat hadhihi yadi fi yadik la adzuqu ghamdan hatta tarda. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita ahli sorga? Maka Rasul menyebutkan wanita ahli sorga yang pertama al-wadud, yang sayang kepada suaminya, sayang kepada anak-anaknya, itu wadud. Kemudian al-walud, wanita yang banyak anaknya. Jadi ciri wanita di sorga itu yang banyak anaknya. Al-walud, yang ini para wanita nggak mau ini. Kalau walud banyak anaknya, padahal
Nabi yang menyebutkan banyak anaknya. Bahkan dalam hadis yang sahih itu makannya tangan kanan. Ya. Bahkan Nabi SAW bersabda kepada para pemuda, tazawwajul waludal wadud fa inni mukathiru bikumul anbiya yaumul qiyamah. Kata Nabi, adalah kalian menikahi wanita-wanita yang banyak anaknya dan penyayang, karena aku akan berbangga dengan para nabi nanti pada hari kiamat dengan banyaknya umatku. Jadi Nabi menyuruh untuk banyak anak. Jadi ciri wanita di surga yang pertama penyayang, yang kedua walud yang banyak anaknya, yang ketiga aud yang banyak kembali, artinya minta maaf kepada suaminya. Sampai Nabi bersabda ketika dia dizolimi oleh suaminya, dia katakan, ini tanganku di tanganmu dan aku tidak bisa tidur sampai engkau ridho kepadaku. Sampai seperti itu. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami'us Shaghir. Jadi dia selalu minta maaf kepada suaminya. Dan suami juga demikian, kalau dia salah minta maaf kepada istrinya. Jadi kalau kita ingin rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah, maka harus saling memahami. Sebab Allah menginginkan dalam pernikahan itu bukan perceraian. Allah ingin dalam pernikahan itu adanya kedamaian, adanya sakinah, adanya mawaddah, yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum di ayat 21. Ya, dilihat di surah Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan bagi diri kalian yaitu istri-istri litaskunu ilaiha, agar kalian tenang, sakinah, tentram. Jadi adanya istri itu akan membawa kepada ketentraman, ketenangan, sakinah. Beda dengan orang yang tidak punya istri, nggak mengalami ketentraman, tidak mengalami ketenangan, tidak mengalami kebahagiaan. Orang yang nggak punya istri itu. Jadi orang yang punya istri, dia akan mendapatkan sakinah, ketenangan, karena Allah menciptakan mereka sebagai ketenangan. Allah menyebutkan litaskunu ilaiha, agar kalian tenang dengannya. Makanya ketika suami itu kerja capek luar biasa, pulang ketemu istri tenang. Subhanallah, Allah ciptakan demikian. Litaskunu ilaiha gitu. Atau dia safar keluar kota, keluar negeri, pulang tenang dia ketemu istrinya. Tapi kalau dia nggak punya istri, nggak mengalami ketenangan, gimana? Pulang ke rumah, ya ketemunya gelas, piring, iya, ketemunya tembok, nggak ada ketenangan. Tapi kalau dia punya istri, mendapatkan ketenangan, sakinah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian kecintaan dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian ada tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Kecintaan ini ada pada semuanya, bukan hanya orang yang beriman aja. Ini perhatikan, kecintaan itu ada, bukan hanya untuk orang yang beriman. Tapi kebahagiaan hanya untuk orang yang beriman. Tapi kecintaan itu mesti ada, kerukunan rumah tangga mesti ada, meskipun dia orang kafir. Kita bisa lihat orang kafir, ya, ada sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek, tetap dia saling mencintai. Ini merupakan rahmat dari Allah, satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Yang seorang bisa kasih sayang dengan istrinya, binatang buas bisa kasih sayang kepada anaknya, dan manusia bisa saling kasih sayang, satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Tapi jelas kebahagiaan dalam rumah tangga seorang mukmin dan mukminah itu lebih daripada orang-orang kafir. Makanya ketika orang dalam rumah tangga muslim ribut, berselisih, tidak ada kedamaian, coba dia berpikir pakai akalnya yang waras. Kenapa kok dia muslim
pakai jilbab, suaminya sholat di masjid pakai acara, kok ribut mulu tiap hari, berselisih. Kok tetangganya orang kafir nggak pernah ribut gitu. Coba dijadikan ibrah, pelajaran. Kenapa kok muslim masalahnya ribut? Dicari akar permasalahannya, apa ributnya itu. Kok ribut terus? Mesti enggak. Justru orang yang beriman rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi yang terjadi, orang kafir di sebelahnya, tetangganya itu agamanya beda dengan agama kita, kok tenang-tenang aja hidupnya. Atau bahkan yang fasik, muslim tapi fasik, dia banyak maksiat, tenang aja rumah tangganya, nggak pernah ribut. Tapi yang muslim, bahkan yang ngaji, ribut mulu rumah tangganya. La haula wala quwata illa billah. Jadi ini harus diperhatikan, ambil pelajaran. Kan orang yang beriman itu yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Artinya kalau terjadi keributan itu, ya mesti cari sumber permasalahannya apa. Ada sumber permasalahan masalah uang, ada sumber permasalahannya masalah cemburu, ada sumber permasalahan anak, ada sumber permasalahan masalah masak, ada sumber permasalahan masalah tempat tidur, atau yang lainnya. Apa? Dicari sumber permasalahannya apa, dipecahkan sama-sama. Insya Allah akan selesai. Di samping itu jangan lupa selalu memohon kepada Allah. Mohon kepada Allah diberikan sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga saling mengalah, saling memaafkan. Gitu. Maka di sini Allah menyebutkan pada yang demikian ada tanda bagi orang berfikir. Jadi orang yang berfikir itu mesti berfikir bahwa kita nikah ini untuk mendapatkan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan sampai nikah itu kemudian ribut terus. Ini nggak boleh. Dan dia sebagai suami harus bisa mengajak. Ayat yang tadi kita bahas pertama kali, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini ayat yang kita bahas pada hari ini. Nah, itu awalnya. Maka laki-laki yang harus mengatur, dan istri harus taat kepada suaminya. Karena dengan taat kepada suami, dia dijamin dengan masuk surga. Maka Allah akan berikan kecintaan dan akan terus tumbuh kecintaan itu. Dan juga rahmah, kasih sayang. Dan ini merupakan dari Allah SWT. Makanya kita selalu minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepada Engkau rahmatmu yang sangat luas. Di antara doa Nabi, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuhuma illa anta. Ya Allah, aku mohon rahmatmu yang sangat luas, karuniamu, karena nggak ada yang bisa memiliki kecuali Engkau, ya Allah. Agar diturunkan rahmat itu dalam rumah tangga kita, agar diturunkan ar-rifqu, lemah lembut dalam rumah tangga kita, agar diturunkan oleh Allah sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga kita. Dan terus juga berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami istri kami, wa dhurriyyatina, dan anak turun kami, qurrata ayun, yaitu yang menyejukkan pandangan, menyejukkan hati. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan. Nanti dihafalkan tuh, dibaca doanya di surah Al-Furqan ayat 74. Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dan kepada istri-istri kami dan juga suami-suami kami, wa dhurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, yaitu yang menyedapkan pandangan, yang menyejukkan hati, yang membuat bahagia. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita harus berusaha bagaimana kita sebagai suami laki-laki ini jadi pemimpin dalam rumah tangga kita. Ada orang kadang-kadang dia jadi pengurus ini, pengurus di perusahaan, manajer atau direktur, tapi di rumah tangga nggak bisa dia.
nggak jadi pemimpin. Kita harus jadi pemimpin minimal dalam rumah tangga kita. Banyak orang ingin jadi pemimpin, tapi di rumah tangga nggak jadi pemimpin. Maka kita disuruh untuk jadi pemimpin dalam rumah tangga kita, dan ini akan membawa kepada kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya, saya pikir materinya cukup sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas, mau ditanyakan silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.